Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, saya Rosmini, salah satu guru di Mas Al-Wahid Bukalamase, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025. Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam pada LPTK Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi dengan NIM 211040813. Pada hari ini tanggal 19 Mei 2025 saya akan melaksanakan uji kerja di Mas Al-Wahid Bukalamase dengan materi memahami proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Berikut video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya ini hari? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita belajar SKI tentang materi pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sebelum masuk materi, terlebih dahulu kita mempersiapkan atau membaca doa. Jadi silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya, materi apa yang kita pelajari sebelum Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu? Coba silakan Nur Fadila. Penaklukan kota Mekah atau Fatu Makkah. Jadi materi yang pernah kita pelajari sebelumnya adalah penaklukan kota Mekah atau Fatu Mekah. Jadi sebelum kita masuk ke materi inti, terlebih dahulu Ibu absen. Nur Fadila, Rizka, Muhammad Al-Fatih, Syahrul Ramadan, Yusrianto. Oke, sekarang kita masuk di bagian pertama, tentang tujuan pembelajaran. Jadi di sini tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan latar belakang diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Terus yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kebijakan penting Abu Bakar As-Siddiq dan menjaga ketuhanan umat Islam. Coba Sunarti silakan. Khalifah adalah jabatan tertinggi dalam kepemimpinan Islam setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi khalifah adalah jabatan tertinggi setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum kita masuk ke materi inti,
Ibu tayangkan video terlebih dahulu. Silakan diamati Nakdi dan dicermati supaya bisa diambil hikmahnya tentang pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang biografi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, proses pengangkatannya menjadi khalifah, serta kebijakan-kebijakannya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi mengenai berbicara tentang khalifah, Ibu mau bertanya, ada tidak yang mengerti atau paham tentang pengertian khalifah? Silakan diamati videonya tentang pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang khalifah. Kata-kata dari Sadiq Ubadah. Namun Abu Bakar menahannya untuk tidak. Oke anak-anak, dari video yang Ibu tadi tayangkan, apa yang bisa kalian angkat atau apa yang ada di dalam benak kalian? Proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dalam video tadi tentang proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang anak-anak kita membuat kelompok yang beranggotakan 3 atau 4 orang tadi. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, bagaimana sudah terbentuk kelompoknya? Sudah. Sekarang Ibu bagikan LKPD dikerja per masing-masing kelompok. Nadib, jadi kelompok pertama mengerjakan tentang biografi singkat Abu Bakar As-Siddiq. Terus kelompok kedua mengerjakan tentang proses pengangkatannya sebagai khalifah. Dan kelompok ketiga mengerjakan kebijakan-kebijakan penting Abu Bakar As-Siddiq. Jadi silakan dikerja nak. Diskusikan sama teman kelompoknya masing-masing. Dibuka bukunya dengan materinya yang dibahas tentang di atas nak. Ada bukunya, buku cetaknya nak, dilihat. Apa yang disuruhkan nak kelompok 2? Proses Tentang pengangkatan sebagai khalifah. proses pengangkatan sebagai khalifah. Kebijakan penting Abu Bakar. Kebijakan-kebijakan penting Abu Bakar As-Siddiq. Jadi silakan dikerjakan kerjasama dengan kelompoknya, kerja yang baik dan amati yang diminta. Kelompok pertama ini ya. Kelompok pertama tentang biografinya ya. Tentang biografinya Abu Bakar sudah tadi dijelaskan tadi di video. Kemudian ada juga di materinya itu nak, pengangkatan biografinya. Siapa nama lengkapnya Abu Bakar, siapa julukannya, ya. Dan tempat lahirnya beserta wafatnya nak. Jadi silakan bekerja sama di proses pengangkatan sebagai khalifah. Jadi prosesnya itu bagaimana prosesnya Abu Bakar pada saat diangkat sebagai seorang khalifah. Dan jadi cari di situ materinya nak, proses pengangkatannya di situ kita ambil di. Anak-anak sudah selesai hasil diskusinya? Sudah. Oke, sekarang masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusinya. Untuk itu kami persilakan dulu kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang biografi singkat Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, saya akan persilakan kepada Nur Fadila untuk membacakan hasil diskusi kami.
Biografi singkat Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Julukan beliau As-Siddiq atau yang membenarkan. Tempat dan tahun lahir Mekah, Jazirah Arab tahun 573 Masehi. Hubungan dengan Rasulullah, sahabat terdekat, teman hijrah, dan pemimpin sholat. Masa kekhalifahan mengumpulkan Al-Quran. Tahun wafat dan tempat pemakaman 11 Hijriah 632 Masehi di kamar Aisyah dan di samping makam Rasulullah SAW. Hasil diskusi kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 2? Sudah selesai, Nak? Sudah, Bu. Oke, silakan naik di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi terkait proses pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Jadi yang pertama yaitu yang terjadi setelah Rasulullah SAW wafat terkait kepemimpinan umat ialah dilanjutkannya oleh para khulafaur rasyidin yang terdiri atas 4 orang pemimpin yang telah dipercaya untuk memimpin umat Islam. Kemudian yang kedua, tempat berlangsungnya musyawarah pengangkatan khalifah pertama, yakni di Saqifah Bani Sa'idah, Madinah. Kemudian yang ketiga, yang mengusulkan Abu Bakar menjadi khalifah serta alasannya. Jadi yang mengusulkan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah ialah Umar bin Khattab. Alasannya ialah karena beliau percaya bahwa Abu Bakar As-Siddiq bisa memimpin umat Islam. Kemudian yang terakhir, makna dari proses baiat. Makna dari proses baiat menurut hasil diskusi dari kelompok kami ialah sebuah pelantikan dalam pengangkatan khalifah dalam memimpin umat Islam. Baiklah, itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 3 dipersilakan untuk naik di atas memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami terkait kebijakan-kebijakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Untuk itu kami persilakan Fitrani untuk membacakan hasil kerja kami. Kebijakan-kebijakan penting Abu Bakar As-Siddiq terbagi atas 3. Yang pertama, gerakan Ridha atau memerangi suku-suku Arab yang murtad setelah Nabi wafat. Yang kedua, ekspedisi Usama, yaitu mengirim pasukan untuk menegaskan ketegasan Islam. Sekarang sudah selesai berdiskusi, Nadi. Kita mengadakan tanya jawab antar kelompok. Jadi untuk itu dipersilakan masing-masing kelompok untuk bertanya apabila ada yang belum dipahami tentang kebijakan khalifah, tentang pengangkatannya, dan tentang biografinya. Oke, Ibu persilakan, Nak, dari kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3. Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Ya, Bu. Kelompok berapa? 1, Bu. Kelompok 1, silakan berdiri, Nur Fadila. Sampaikan siapa namanya dan pertanyaannya untuk kelompok berapa. Perkenalkan, saya Nur Fadila dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya, siapa yang mengusulkan Abu Bakar menjadi khalifah dan apa alasannya? Siapa yang mengusulkan Abu Bakar menjadi khalifah dan apa alasannya? Oke, lanjut. Kelompok 3, silakan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Kepada kelompok 1 ya.
Silakan kelompok 1, diperhatikan pertanyaannya kelompok 3. Mengapa Abu Bakar As-Siddiq dijuluki sebagai As-Siddiq? Mengapa Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq? Oke. Kelompok berapa lagi? 2. Silakan kelompok 2. Ajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Baik, perkenalkan saya Sunarti dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 2 masih belum mengerti terkait geografi kelompok 1. Jadi kami mohon untuk dipaparkan sekali lagi. Oke, jadi belum mengerti tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq. Oke. Bagaimana, Nak? Dari kelompok 1, apakah sudah bisa dijawab pertanyaannya dari yang dilemparkan ke kelompok berapa? Kelompok 2. Bisa, Bu. Silakan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan terlebih dahulu dari kelompok 3. Dari kelompok 3. Yaitu adalah Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq atau yang membenarkan karena keyakinan penuh terhadap kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kelompok 3? Jawabannya? Sudah dipaham? Sudah. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang biografi singkat Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap Abu Bakar yaitu adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Julukan beliau As-Siddiq yang membenarkan. Tempat dan tahun lahir Mekah, Jazirah Arab tahun 573 Masehi. Hubungan dengan Rasulullah, sahabat terdekat, teman hijrah, dan pemimpin salat. Masa kekhalifahan, yaitu mengumpulkan Al-Quran. Tahun wafat dan tempat pemakaman. 11 Hijriah 632 Masehi. Dimakamkan di kamar Aisyah di samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana, Nak? Dari kelompok 2 sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah. Pertanyaan dari kelompok mana lagi yang belum dijawab? Kelompok 1. Jadi yang mengusulkan Abu Bakar menjadi khalifah dan serta alasannya ialah Umar bin Khattab. Alasannya ialah karena beliau percaya bahwa Abu Bakar As-Siddiq ialah seorang pemimpin yang bagus untuk memimpin umat Islam. Bagaimana dari kelompok 1? Terima. Oke, pertanyaan dari mana lagi yang belum dijawab, Nak? Kelompok mana? Sudah selesai semua? Oke. Jadi, untuk pembahasan tadi, Nak, tentang pembelajaran kita mengenai pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kita dapat menarik kesimpulan tentang Khalifah yang pertama yang menggantikan Rasulullah setelah wafatnya. Ia dikenal sebagai sahabat terdekat Nabi dan merupakan siapa? Merupakan apanya Nabi? Merupakan mertua Nabi, ya. Jadi dia merupakan mertua Nabi. Dan proses pengangkatannya melalui musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah dengan dukungan kuat dari kaum Muhajirin dan Ansar, terutama dari Umar bin Khattab. Selama masa kepemimpinannya yang singkat, Abu Bakar mengambil kebijakan penting. Ada beberapa tadi kebijakannya? 3. Yang pertama apa? Gerakan Rida. Terus yang kedua? Ekspedisi bersama. Yang ketiga? Kodifikasi Al-Quran. Oke, jadi itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, Nak, mengenai pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifah. Dan untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan membahas tentang pengangkatan Umar bin Khattab sebagai Khalifah. Jadi untuk itu kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam